Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Ada banyak analisis menyangkut posisi Pak Jokowi di antara dua kandidat calon presiden. Partainya, dalam hal ini capresnya Mas Ganjar, dan atau anggota kabinetnya yang kebetulan pernah berhadapan dengan dirinya pada dua capres, dalam hal ini Pak Prabowo. Saya membaca PDIP itu pada tingkat kepercayaan tinggi cukup luar biasa menghadapi pemilu 2024 ya. Mereka sebagai partang pemilu, elektabilitasnya hampir sampai 3 digit. Yang paling penting, capres mereka Ganjar Pranowo memiliki signifikansi elektabilitas. Tingkat kepercayaan tinggi inilah sepertinya yang kemudian membuat persoalan pencapresan tak boleh siapapun yang ada cawe-cawe, termasuk Jokowi sekalipun. Jadi dieksklusi. Ini hanya menjadi kewenangan Megawati Soekarno Putri. Karenanya meski begitu, Jokowi ini kan sudah mulai ditarik ke dalam, diundang dalam Rakornas, memberikan sambutan politik, dan Megawati mengapresiasi, merasa bangga dan berterima kasih. Biasanya kan Mbak Mega ini kalau sambutan selalu agak sedikit subordinat kepada Jokowi sebagai petugas partai. Tapi dalam Rakornas kemarin sudah mulai kelihatan bagaimana Megawati menunjukkan sikap politik yang cukup humble, sikap politik yang menurut saya cukup lunak, di mana menganggap Jokowi itu adalah anak kandung yang mereka lahirkan, cukup bangga kemudian dihadiri. Anda tidak menganggap bahwa sikap ini harus dilakukan oleh PDIP dan atau Bu Mega karena mungkin saja barangkali ada kekhawatiran, dan karena kita baca bahwa Pak Jokowi itu dalam beberapa hal itu mengendorse Pak Prabowo. Betul. Pada wilayah yang lain, nah ini sebenarnya yang lebih mendasar loh. Anggota keluarga Pak Jokowi dalam hal ini anak-anaknya itu telah menunjukkan sikap loh. Saya beri informasi nih Kak Adi, mungkin Adi sudah dengar. Pada saat pendaftaran partai di Solo itu, Gibran itu malah mengantar atau menemani PSI, partai PSI mendaftar di sana. Satu. Yang kedua, yang terbaru saya dapat informasinya di Depok, Kaisang, itu Kaisang itu diusung oleh anak-anak PSI di sana dengan banyak pertimbangan, dan bahkan Kaisang saya lihat di IG-nya official PSI itu, Partai Solidaritas Indonesia itu, malah dengan agak provokatif bajunya PSI Kaisang itu. Nah, kita kembali pada poin ini. Apakah perlakuan yang sedikit agak melunak tanda petik kepada Pak Jokowi itu karena bisa saja khawatir, wah ini bisa repot juga nih kalau benar-benar Pak Jokowi misalnya mendukung Prabowo, dan kemudian yang saya bilang tadi 50% dan 16% itu baik yang firm tetap bersama dengan Pak Jokowi, lurus dengan Pak Jokowi, atau yang kemungkinan mendukung kembali Pak Jokowi itu bersama siapapun pilihannya bisa terjadi.
Saya kira kekhawatiran itu pasti ada dan pastinya dihitung betul oleh teman-teman PDIP ya. Makanya kemudian pertemuan-pertemuan dengan Jokowi kan relatif agak melunak ya. Tidak lagi disubordinasi sebagai petugas partai. Bahkan kita dengar misalnya momentum Hari Bung Karno memberikan statement politik ya. Itu artinya ada semacam rekonsiliasi politik yang coba untuk ditawarkan oleh PDIP kepada Jokowi untuk tegak lurus dan kembali mendukung keputusan politik yang sudah diumumkan secara terbuka. Capres PDIP itu adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Tapi bagi saya the end of the day-nya, kalau memang Jokowi sudah diajak ke dalam, diberikan karpet merah kembali untuk kembali kepada partai yang sudah membesarkannya, kalau memang tidak bisa diselamatkan, apa boleh tidak? Karena PDIP ini kan akan menggaris betul siapa minyak dan siapa air. Kalau memang Jokowi tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa dianggap bekerja secara all out misalnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo, apa boleh buat? PDIP ini kan punya pengalaman tanding yang cukup luar biasa, Bang. Ada di luar, ada di dalam, dan bahkan menjadi penantang utama kekuasaan politik. Itu artinya apa? Di 2024, game politik yang ingin dimainkan oleh PDIP itu berbeda dengan game 2014 dan game di 2019, di mana Jokowi saat itu bisa begitu banyak mengorkestrasi varian-varian politik lain, relawan, ada jaringan pengusaha dan kelompok-kelompok HIPMI misalnya, bisa diakumulasi sebagai kepentingan politik. Tapi tidak di 2024. Bahwa pertarungan politik di 2024 Ganjar Pranowo ini adalah pertarungan politiknya PDIP, bukan pertarungan politik yang lainnya. Jadi ini yang saya sebut sebagai politik eksklusi sebenarnya, bahwa yang bisa mendrive kepentingan politik mereka di 2024 adalah PDIP dan tidak terlampau begitu banyak menginginkan varian-varian lain yang justru akan menghilangkan privilege PDIP sebagai partai pemenang pemilu, Bang. Kalau saya yang melihat persoalan di mana posisi Jokowi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tentu yang pertama kali saya lihat Jokowi adalah kader PDIP. Jadi kalau di PDIP itu ada istilah tegak lurus dengan partai. Saya sampai hari ini turut masih meyakini bahwa Jokowi itu adalah orang yang akan tegak lurus memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres di 2024. Bagi saya penegasan-penegasan yang disampaikan oleh sejumlah elit PDIP bahwa Jokowi 7 kali memenangkan pertarungan politik bersama PDIP itu adalah sebagai salah satu bentuk Jokowi itu sedang di reminders bahwa Jokowi jadi presiden, Jokowi jadi gubernur, 2 kali wali kota Solo, kemudian ada Mas Gibran Solo juga saat ini, ataupun Mas Bobi di Medan. Itu bukan perkara gampang. Itu adalah fakta politik yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu sebenarnya PDIP itu ingin bilang kepada Pak Jokowi bahwa mungkin ada tawaran dari figur-figur lain, partai politik yang lain, sebut saja Prabowo Subianto ataupun Gerindra. Tapi ingat bahwa Pak Jokowi bisa sampai hari ini itu adalah karena PDIP, Bang. Ini yang saya kira kemarin kenapa dalam Rakornas pidato politik Jokowi itu mendapatkan aplaus ya, karena di situ disebutkan bahwa pemimpin yang dianggap punya keberanian adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Jadi seakan-akan pernyataan Jokowi dalam Rakornas itu ingin menegalkan keyakinan publik bahwa tidak ada jarak yang secara signifikan terjadi antara Jokowi dengan PDIP. Tidak ada barrier yang kemudian membuat Jokowi harus berhadapan-hadapan dengan Megawati. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto, tentu ini tidak membuat nyaman teman-teman PDIP, karena dari beberapa survei yang mungkin bisa kita lihat secara transparan, salah satu yang kemudian membuat elektabilitas Prabowo itu naik secara signifikan karena endorsement dan dukungan politik dari Jokowi. Karenanya PDIP ini mengingatkan bahwa jangan pernah lupa sejarah. Jokowi itu adalah kader PDIP, mestinya endorsement politiknya, sikap politiknya, gestur politiknya, melalui siapapun, melalui relawan, melalui Kaisang dan seterusnya itu mestinya harus dialamatkan kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lainnya. Menurut survei Kompas, 16% itu dari jumlah pemilih kita itu total berdiri di belakang Pak Jokowi. Pak Jokowi memilih A, maka 16% ini akan memilih A. Begitu seterusnya. Bahkan 52 atau 53% itu meskipun masih agak abu-abu, tapi lebih condong memilih apa pilihan Pak Jokowi. Tentu saja sebuah situasi yang menyenangkan bagi dua kandidat, tapi juga bisa menjadi rumit bagi Pak Jokowi. Saya belum memasukkan unsur yang sering kita sebut dengan kesetiaan kepada partai dan segala macam ya, karena itu menjadi tidak sederhana. Sudah ada baliho billboard besar, tegak lurus dengan Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia. Itu yang publik pengen tahu, Adi. Bagi saya itu gimmick politik ya, karena PSI itu bukan head to head ataupun apple to apple dengan PDIP. Tentu saja. Gitu ya. Tentu saja. Tapi perlu juga dikhawatirkan bahwa Jokowi itu juga berdansa dengan Prabowo Subianto. Letak kenyamanannya sudah ditunjukkan di berbagai tempat. Bahkan ketika Prabowo Subianto menawarkan proposal soal rekonsiliasi antara Ukraina dan Rusia yang ditolak oleh Ukraina, seakan-akan publik akan menegur Prabowo Subianto. Nyatanya tidak. Justru kedua tokoh ini mempertontonkan kemesraannya kemarin di Malaysia. Itu menunjukkan apa? Kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu tidak bisa ditutup mata, Bang. Keduanya ini cukup mesra dan bukan tidak mungkin kalau Jokowi tidak
diuonge, merasa dianggap tidak terlampau penting dalam konteks penentuan 2024, orkestrasi dan dansa ini akan terus lanjut. Tapi bagi saya, kalau Jokowi misalnya dianggap penting di PDIP, diberikan diberikan tempat yang cukup istimewa untuk mengorkestrasi, memberikan feedback, masukan dan seterusnya, saya kira itu tidak akan dilakukan. Misalnya seperti apa? Posisi apa? Diajak bicara, terutama soal siapa cawapresnya Ganjar Pranowo. Kan ternyatanya tidak. Betul. Akan sekarang kalau dikasih posisi di dalam PDIP, Kan minimal diajak bicara. Oke, diajak bicara pastilah sebagai Di sounding, di feedback. Tapi dalam hal posisi kan nggak mungkin dikasih ketua umum kan? Oh, nggak mungkin kalau itu. Minimal soal penentuan siapa cawapresnya Ganjar juga perlu diajak bicara. Termasuk soal bagaimana desain kabinet dan komposisi kemenangan ke depan. Itu penting sebenarnya bagi Jokowi sebagai orang yang saat ini jadi presiden di Republik Indonesia dan bukan hanya sebagai petugas partai. Kan ini yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Jokowi bagaimana treatment dan penerimaan terhadap partainya ke depan. Soal di sisa perjuangan yang akan mereka lakukan, oke lah capres misalnya tidak terlampau dilibatkan, tapi soal cawapres, soal desain pemerintahan, soal komposisi kekuasaan dan semacamnya, bukan tidak mungkin Jokowi juga ingin berada di dalamnya. Intinya Jokowi ini ingin dianggap sebagai presiden, Bang. Perlu juga diajak bicara dari hati ke hati. Perlu juga dimintai feedback dan fatsun-fatsun politiknya. Dan jangan melulu dianggap sebagai petugas partai. Kan itu sebenarnya. Membaca hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP sebenarnya up and down. Dulu sempat dipersepsikan Megawati dan Jokowi ini agak sedikit kurang harmonis gara-gara Jokowi dianggap terlampau memberikan endorsement kepada Ganjar Pranowo di depan para relawannya. Tapi setelah itu kedua tokoh ini saling mesra, ditunjukkan di depan publik. Kata Jokowi, hubungan saya dengan Megawati seperti anak dan ibu. Jadi kalau pun toh ada nakal-nakal dikit dalam batas toleransi untuk bisa dimaafkan. Ini kali kedua Jokowi dan Megawati dipersepsikan agak renggang. Tentu terkait dengan dansa politik yang sering diberikan oleh Jokowi. Titik temunya saya kira agak rumit memang untuk mengurai ini semua. Tapi rasa-rasanya memang begitu banyak argumen yang kemudian bisa dijelaskan kenapa Jokowi itu misalnya berdansa tidak hanya kepada Ganjar Pranowo tapi ke yang lain. Mungkin titik komunikasinya itu yang bisa dilihat soal bagaimana statement-statement dari PDIP yang dianggap menolak keras ya soal timnas. Tapi bagi PDIP itu prinsip loh, Bang. Bagi PDIP menolak timnas Israel ini bukan hanya terkait dengan pencitraan, bukan hanya terkait dengan elektabilitas partai dan Ganjar Pranowo, tidak. Itu dianggap sebagai sikap politik yang cukup sukar noise, di mana Indonesia itu harus tegak di atas semua kepentingan-kepentingan dunia, termasuk misalnya menolak keras segala bentuk penindasan di muka bumi. Kan itu yang sebenarnya. Jadi bagi PDIP, soal Israel itu adalah suatu hal yang prinsip. Kalau mau main amin sebenarnya, elit-elit PDIP termasuk Ganjar nggak perlu speak up soal menolak timnas Israel, Bang. Karena itu merugikan ke mereka dan terbukti ketika menolak timnas Israel kan tingkat elektabilitas Ganjar berkurang, PDIP berkurang. Jadi nggak populer dan nggak disukai. Tapi bagi PDIP udahlah, ini bagian dari prinsip ideologis yang mereka perjuangkan. Meski pada saat yang bersamaan kita menangkap kekecewaan yang begitu mendalam dari Jokowi dari statement-statement politisnya, itu tidak bisa dibantah. Di berbagai tempat Jokowi mengatakan sudah susah payah melobi FIFA, sudah payah, susah payah. Bahkan sudah ada kesepakatan dan tanda tangan apa gitu namanya. Betul, gitu ya? itu variabel yang pertama. Tapi yang kedua jangan lupa juga kita melihat bahwa Jokowi ini mungkin dalam tanda kutip tidak terlampau dianggap dalam konteks soal bagaimana penentuan kandidasi pencapresan di internal PDIP. Apapun judulnya, Jokowi ini kan presiden, Bang. Perlu juga preferensi, perlu juga feedback, perlu juga masukan dan masukan-masukan yang prinsip yang mestinya harus disampaikan kepada Jokowi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.